Kita harus mencarinya kemana lagi, Kak? Kita sudah muter-muter dari tadi. Tapi tak satu pun ada penjual bubur ayam yang masih buka, keluh Ara. Sudah hampir 1 jam lebih mereka memutari jalanan kota. Tapi tetap saja, mereka belum mendapatkan bubur ayam yang Nadine inginkan. Coba kau hubungi temanmu. Siapa tahu mereka ada yang tahu, saran Ares. Ini sudah lebih dari jam 10 malam, Kak. Pasti temanku sudah pada tidur sekarang. Saut Ara sambil melihat jam yang ada di layar ponselnya. Lalu kita harus gimana? Kakak sudah pusing ini. Ares mendesah frustasi. Aku tahu. Harus menghubungi siapa. Ara sepertinya mendapatkan ide. Kau mau menghubungi siapa? Tanya Ares penasaran. Nanti kau akan tahu, Kak, saut Ara lalu menghubungi nomor seseorang. Panggilan Ara langsung tersambung. Halo, iya, ada apa? Kenapa malam-malam begini kau menghubungiku? Tanya suara pria dari seberang sana. Aku mau minta tolong nih sama kamu. Kamu tahu tidak di mana tempat yang menjual bubur ayam di jam segini? Tanya Ara. Kau menghubungiku jam segini hanya untuk menanyakan penjual bubur ayam? Saut pria itu tak habis pikir. Kakak iparku ngidam dan dia minta bubur ayam. Aku sama Kak Ares sudah mencarinya ke sana kemari, tapi tidak menemukannya. Ngapain kau susah-susah mencari ke sana kemari? Kau kan bisa datang ke restoran yang jual bubur ayam. Ara menepuk keningnya sendiri. Ia tidak sampai berpikir ke sana. Padahal dia bisa datang ke restoran auntinya dan meminta tolong untuk buatkan bubur ayam. Ya sudah, kalau begitu terima kasih ya, ucap Ara dan langsung mematikan panggilannya secara sepihak. Bisa dipastikan perbuatannya itu akan membuat orang di seberang sana menjadi kesal. Ares mengernyitkan dahinya melihat sikap aneh adiknya. Kau barusan menghubungi siapa? Kenapa suaranya seperti suara laki-laki? Selidik Ares. Itu temanku. Ayo kita ke resto Auntie Penelope. Aja Ara mengalihkan topik. Dia tidak ingin kakaknya terus menginterogasinya. Untuk apa kita ke sana? Tanya Ares. Kita minta buatkan bubur ayam lah untuk Kak Nadine, jawab Ara dengan tersenyum. Ares menepuk keningnya. Dia juga lupa kalau antinya punya bisnis restoran. Ares langsung mengemudikan mobilnya menuju ke salah satu restoran milik antinya. Mobil Ares terparkir di depan restoran. Dia dan Ara langsung masuk ke dalam. Pelayan yang memang sudah mengenali mereka berdua pun langsung menyambut kedatangannya. Selamat malam Tuan, Nona, sapa pelayan itu. Saya kesini mau minta tolong buatkan saya menu bubur ayam yang seperti di pinggir jalan ya, 2 porsi. Saut Ara langsung mengutarakan niatnya. Bubur ayam Nona? Tanya pelayan itu memastikan. Iya, bubur ayam. Kakak ipar saya sedang ngidam. Tolong buatkan. Saya tidak mau nanti keponakan saya kalau lahir ileran. Baik Nona, saya akan segera memberitahu bagian dapur. Ucap pelayan dan pamit ke belakang. Ara dan Ares duduk sambil menunggu pesanannya jadi. Tak sampai 1 jam pesanan mereka langsung jadi. Ini Tuan pesanannya, ucap manajer resto sambil memberikan 2 porsi bubur ayam kepada Ara. Terima kasih, ucap Ara seraya menerima bubur itu. Ares memberikan beberapa lembar uang 100 ribuan kepada mereka sebagai tanda terima kasih sebelum meninggalkan restoran. Mereka pun pulang dengan perasaan lega. Kakak ke kamar dulu ya, ucap Ares. Eits, nanti dulu, tahan Ara. Ada apa? Tanya Ares dengan bingung. Berikan bubur ayamnya Kak, yang satu tuh punya Ara. Todong Ara. Heish, anak ini benar-benar tidak mau rugi, gerutu Ares. Ares memberikan 1 bubur ayam itu kepada adiknya. Terima kasih, ucap Ara dengan gaya tengilnya. Lalu Ares naik ke atas menemui istrinya yang ada di kamarnya. Ceklek. Ares membuka pintunya dengan pelan agar tidak menimbulkan suara yang dapat mengusik istrinya. Terlihat Nadine sedang berbaring di atas tempat tidur dalam keadaan mata terpejam. Sepertinya istrinya itu sudah tertidur karena menunggu dirinya yang terlalu lama. Ares menaruh buburnya di atas meja lalu mendekati ranjang.
Sayang, bangunlah, aku sudah mendapatkan buburnya, ucap Ares sambil mengusap pipi lembut istrinya. Ares terus mencoba membangunkan istrinya, tapi istrinya itu tetap saja tidak bergeming. Nadine tidak mau membuka matanya. Dia tidak mau bangun, lebih baik buburnya aku makan aja. Tapi nanti kalau dia tanya, gimana ya? Ares bermonolog. Ares akhirnya memutuskan untuk memakannya saja. Ia tidak mau menjadi mubazir. Pagi hari, Nadine bangun lebih dulu. Dia mencoba membangunkan suaminya yang masih tidur nyenyak. "Hani, bangun," panggil Nadine sambil menepuk pipi Ares. Ares yang merasa terusik pun akhirnya membuka matanya. "Ada apa sayang?" tanya Ares dengan suara serak khas bangun tidur. "Mana bubur ayam yang aku minta, Hani?" Matilah aku. Bubur ayam yang semalam sudah ia makan bersama sang adik. Karena ia pikir istrinya tidak akan ingat, Ares kembali memejamkan matanya untuk menghindari pertanyaan istrinya. "Hani, kenapa kamu malah tidur lagi? Aku lapar ingin makan buburnya," cecar Nadine sambil mengguncang tubuh suaminya. "Maaf sayang, bubur yang semalam sudah aku makan, soalnya kamunya tidur," lirih Ares sambil membuka matanya. "Kenapa kamu makan? Kenapa kamu tidak membangunkanku?" Wajah Nadine berubah sendu, matanya juga sudah berkaca-kaca. "Maaf sayang, tapi kalau kamu mau aku bisa mencarikannya lagi sekarang," saut Ares tak ingin melihat istrinya sedih. "Aku sudah tidak mau." Rajuk Nadine melengoskan wajahnya. "Lalu apa yang kamu inginkan?" Ares mencoba sabar agar ucapannya tidak menyinggung perasaan istrinya. Karena hormon kehamilannya membuat sang istri lebih sensitif. "Aku ingin mangga yang ada di kebun belakang," pinta Nadine penuh harap. "Hanya itu?" tanya Ares memastikan. Nadine mengangguk iya. "Ya sudah, ayo kita turun. Aku akan meminta kepada Pak Ali untuk memetiknya," ucap Ares percaya diri. "Kenapa harus Pak Ali? Aku minta kamu yang memetiknya, bukan Pak Ali," seru Nadine. Rahang Ares langsung turun. Ia mengira dirinya bakal selamat, tapi nyatanya ia salah. "Tapi sayang, aku tidak pernah memanjat pohon," Ares memelas. Nadine menggelengkan kepalanya dengan kekeh. "Dedek bayinya mau dedinya yang memetiknya," ucap Nadine. "Sepertinya anakmu punya dendam pribadi sama aku sayang. Dia selalu saja mengerjaiku," dengus Ares. "Aku juga tidak tahu, tapi kalau tidak ada kamu, dia baik kok," ucap Nadine sambil mengusap perutnya. Dia juga merasa aneh dengan calon buah hatinya. Dia selalu menginginkan sesuatu setiap kali berdekatan dengan suaminya. Ares mengajak Nadine menuju ke halaman belakang. Ares mendongakkan kepalanya dari bawah menatap pohon mangga yang begitu tinggi. "Kenapa pohonnya tinggi sekali? Aku tidak yakin bisa memanjatnya," keluh Ares. "Buruan panjat pohonnya sayang." Nadine tak sabaran. Dia terus mendesak suaminya untuk memanjat pohon itu. "Iya sayang, sebentar," saut Ares menoleh melihat ke arah istrinya yang berdiri tidak jauh darinya. "Itu masih ada di sebelah kananmu, Hani." Nadine memberitahu Ares yang sudah berada di atas pohon. "Yang mana sayang? Aku tidak melihatnya," tanya Ares sedikit berteriak. "Itu di sebelah kanan kamu," teriak Nadine dengan heboh. Nevan dan sang istri sampai keluar karena mendengar suara kehebohan dari menantunya dari halaman belakang. "Ada apa Nadine? Kenapa kamu teriak-teriak?" tanya Anika kepada menantunya. Nadine menoleh menyengir melihat kedua mertuanya. Nadine mendongakkan kepalanya ke atas membuat Nevan dan juga Anika mengikuti menantunya melihat ke arah atas. Mata Anika dan Nevan membulat sempurna melihat putranya bergelantungan di atas pohon mangga. "Sayang, mana lagi?" teriak Ares belum menyadari keberadaan ayah dan juga ibunya di bawah. Ares terus berteriak, tapi masih tak ada sautan dari sang istri. Karena penasaran, Ares melihat ke bawah. Dia melihat kedua orang tuanya yang sedang menatapnya dari bawah. "Ayah, ibu, kalian sedang apa di sini?" tanya Ares salah tingkah. Tentu sedang melihat anak ayah yang bergelantungan seperti monyet. Nevan meledek putranya. "Hahaha." Nevan sangat puas menertawakan putranya. Untung dulu saat istrinya sedang hamil tidak merepotkan dirinya.
Ngidap istrinya tidak begitu merepotkan. Ayah, kau menertawakanku, seru Ares. Iya, kau sangat lucu. Sepertinya anakmu senang mengerjaimu, Res. Saud Nevan masih belum bisa menghentikan tawanya. Ya, kau sangat menyebalkan, ayah. Kesal Ares karena terus ditertawakan oleh ayahnya. Anika menghela nafas jengah melihat kelakuan dua pria berbeda usia itu. Sudah, jangan ladeni ayahmu, Res. Sekarang kamu turun. Kamu sudah cukup banyak memetik buah mangga. Ketik teriak Anika menyuruh putranya untuk turun. Anika mengalihkan pandangannya melihat ke arah Nadine yang sedang menunduk. Dia takut mertuanya akan memarahinya karena sudah menyuruh putranya untuk memanjat pohon. Tapi sungguh ini bukan kemauannya. Bawa mangganya sayang, ibu akan membantumu mengupasnya. Tita Anika sambil mengusap lengan menantunya. Perlahan Nadine mengangkat wajahnya membalas tatapan mertuanya yang sedang menatapnya. Ibu tidak marah? Tanya Nadine dengan gugup. Tidak, dulu ibu juga pernah mengalaminya. Tapi ibu dulu tak sampai menyuruh ayah mertuamu memanjat pohon. Saud Anika tertawa kecil. Nadine tersenyum kikuk. Nadine juga bingung, Bu. Tiap kali berdekatan dengan ayahnya, dedek bayinya selalu meminta yang aneh-aneh. Sampai Nadine takut Ares akan berpikir sesuatu tentang Nadine, ungkap Nadine. Tak usah kau pikirkan, biarkan saja anakmu itu mengerjai ayahnya. Jangan mau enaknya doang, dia juga harus merasakan susahnya. Saud Anika. Baik, Bu, ucap Nadine. Sementara Nevan sedang sibuk membantu putranya yang tengah kesulitan turun dari atas pohon. Pria parubaya itu membawakan tangga untuk anaknya turun. Cepat turun, ayah sudah mengambilkanmu tangga, seru Nevan. Tapi ayah pegangi tangganya, jangan ditinggal begitu aja dong, takut Ares. Iya, kau ini pria tapi kenapa penakut sekali, gemas Nevan. Ares mendengus kesal, bagaimana tidak takut? Ini kali pertama dia memanjat pohon dan langsung pohon yang tinggi. Ares memberanikan diri untuk turun dari atas pohon. Dengan kaki gemetar, Ares menginjak ranting demi ranting agar kakinya sampai ke tangga. Karena panjang tangganya tak sampai ke atas pohon. Ares melompat dari atas tangga dan mendarat sempurna di atas tanah. Akhirnya selamat juga. Ares bernafas lega sambil mengusap dadanya. Ares melihat sekeliling, ternyata dia ditinggal sendirian. Orang tuanya sudah pergi membawa istrinya masuk ke dalam rumah. Haish, mereka menculik istriku, sebal Ares. Pukul 7 pagi, Kenzo sudah berpakaian rapi menggunakan setelan kerjanya. Hari ini merupakan hari pertama dia kembali ke perusahaan ayahnya. Semangat, aku harus bisa membuktikan kepada mereka yang sudah meremehkanmu, Ken. Kenzo berdiri di depan cermin sambil menyemangati dirinya sendiri. Ia sudah bertekad kepada dirinya sendiri akan membuktikan kepada kedua orang tuanya kalau dirinya berguna, tidak selalu menjadi beban. Kenzo merapikan penampilannya lalu dia keluar dari kamarnya dan menuju ke ruang makan. Dia akan sarapan dulu sebelum berangkat ke perusahaan. Selamat pagi semuanya, sapa Kenzo dan menarik kursi kosong untuk duduk. Pagi, Saud sang mama mewakili. Kau sudah siap, Ken? Tanya Aldo kepada putranya. Sudah, Pak, jawab Kenzo dengan yakin. Aldo mengangguk senang. Hari ini Papa akan mengenalkanmu kembali kepada seluruh dewan direksi sebagai CEO baru di perusahaan Pandora Group, ucap Aldo. Baik, Pak, ucap Kenzo. Mereka mulai makan dengan tenang. Sejak tadi Leo hanya diam saja, tidak merespon apapun. Selain Kenzo yang akan menduduki jabatan barunya, Leo juga akan menduduki jabatan baru di perusahaan orang tuanya sebagai manajer keuangan. Semalam papanya meminta dirinya untuk mengisi bagian manajer keuangan yang belum lama kosong. Leo yang tidak ingin menyerahkan perusahaan sepenuhnya kepada sang adik, akhirnya menyetujui keputusan papanya. Acara makan pagi selesai. Kenzo dan sang papa bergegas pergi ke perusahaan dengan menggunakan satu mobil, sedangkan Leo menggunakan mobilnya sendiri. Setibanya di perusahaan, Aldo dan Kenzo langsung menuju ke ruang meeting. Di dalam sana sudah ada para dewan direksi yang menunggu kedatangannya. Aldo membuka pintu dan perhatian mereka teralihkan. Selamat pagi semuanya, sapa Aldo masuk diikuti oleh Kenzo di belakangnya.
Selamat pagi dan selamat datang juga di perusahaan Tuan Aldo. Terima kasih, ucap Aldo mengangguk sebagai tanda hormat kepada mereka. Ada apa Anda mengadakan meeting dadakan ini, Tuan? Tanya salah satu dewan direksi. Maksud saya mengumpulkan Anda semua di sini. Saya akan mengumumkan kepada kalian semua, mulai hari ini Kenzo akan menjadi CEO di perusahaan ini menggantikan putra sulung saya, yaitu Leo, kata Aldo di depan para dewan direksi. Semua nampak tersenyum dengan wajah berbinar. Apa ada yang keberatan dengan keputusan ini? Tanya Aldo memastikan. Tidak, Tuan Aldo, saya malah senang karena akhirnya Tuan Kenzo bisa memimpin perusahaan ini, kata salah satu dewan direksi. Iya, di saat suasana genting seperti ini, Tuan Kenzo memang sangat dibutuhkan. Aku yakin dia bisa membawa perusahaan kita keluar dari permasalahan ini, saut yang lainnya. Kenzo mengangguk hormat. Dia merasa senang karena kehadirannya di perusahaan ini diterima oleh semua orang, terutama para petinggi perusahaan. Sedikitnya dia merasa bangga karena bisa membuktikan kepada orang tuanya kalau semua orang mengakui kemampuannya. Kedatangan Kenzo disambut baik oleh para dewan direksi. Mereka berharap pemimpin yang baru mampu menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Terima kasih semuanya, saya senang jika kalian semua bisa menerima kehadiran saya di sini. Saya janji, saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini, ucap Kenzo. Mereka mengangguk dan bertepuk tangan. Saya merasa lega dengan kalian semua yang sudah mau mendukung keputusan saya, ucap Aldo. Ia merasa lega karena tidak ada ketegangan di ruang rapat. Semua dewan direksi menyetujui keputusannya. Rapat pun selesai. Mereka kembali ke ruangannya masing-masing, begitu juga Kenzo yang masuk ke dalam ruangan barunya, yaitu sebagai CEO. Bersambung.